Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya sudah memisahkan pakaian bekas saya. Tuh, ini segini ya. Dari lemari untuk dibuang. Dia ada tempat penampungan pakaian di sini ya, di Belanda. Jadi pakaian bekas ini untuk disambuangkan ke negara-negara lain yang memerlukan. Jadi saya tidak tahu didistribusikan kemana, tapi untuk sumbangan ke negara-negara yang biasanya pakai plastik gini ya, plastik hitam ini, terus diikat. Tapi ini ada yang plastik putih, karena ini plastik putih itu khusus ya. Jadi ini nih, back to school, ada tulisannya. Jadi sekolah Cita Cahaya yang mengadakan buat sumbangan, biasanya anak-anak dikasih plastik ini untuk pakaian-pakaian bekas untuk sekolah sumbangkan. Nah, kriterianya gimana ya? Kalau misalkan sepatu itu harus satu pasang, terus diikat gitu, diikat talinya. Terus pakaian ini ya yang masih dalam kondisi layak, sama ya di Indonesia juga kalau sumbangan kan harus dalam kondisi layak. Nah, kayak ini misalkan saya baru beli celana gini ya, ini kan modelnya yang bolong gini, ini lebih baik tidak disumbangkan. Jadi kalau misalkan sudah tidak terpakai, bisa langsung dibuang ke tempat sampah, atau kalau misalkan masih baru dan kita punya teman atau siapa, bisa ditawarkan, mau enggak ini celana saya belum pakai atau gimana gitu ya, tapi tidak dimasukkan untuk disumbangkan. Nanti kan takutnya mereka mengira itu baju bolong gitu ya, baju yang udah tidak layak pakai, walaupun itu modelnya seperti itu jangan ya. Jadi saran jangan. Terus harus dalam kondisi bersih, semua pakaian sudah dicuci dan dilipat dengan rapi, jadi memudahkan nanti untuk pengiriman gitu ya. Jadi ya kalau kita ngasih kan harus dalam kondisi baik, itu aja sih sebetulnya. Jadi harus dalam rapih gitu ya. Terus tas juga boleh disumbangkan, terus atau selimut-selimut yang masih bagus itu boleh disumbangkan dan masuk ke tempat penyimpanan, tempat pembuangan pakaian bekas ini. Yuk kita lihat seperti apa ya. Nanti saya sekalian ke supermarket, itu biasanya ada di depan supermarket ya gitu. Jadi kalau sebelum pintu masuk ke supermarket biasanya ada tempat pembuangan pakaian bekas di situ ya, di depan supermarket. Jadi saya biasanya di situ ya, kalau buang baju. Nah, di supermarket di dekat rumah. Yuk kita lihat ya seperti apa. Dari 2 plastik ya, sama ini juga. Bisa masuk meneman alas. Ya. Nah, ini sekarang saya buang ke tempat sampah yang ada di rumah aja. Di sini. Ini namanya nih, dibuang ke tempat sampah tuh udah ya. Nah, ininya ya, kontainernya tuh. Jadi semuanya di sini. Jadi sekarang dibuka, dimasukin ke sini. Ya. Tuh, ini tempat sampahnya. Tempat sampah buat baju bekas ya. Tuh, jadi gini tepatnya. Buat gelas yang warna clear, ini yang berwarna. Jadi contohnya gini nih. Nah, ini clear kan, jadi masukin ke sini. Tuh. Ini gelas yang udah kita nggak mau pakai lagi. Nih gelas-gelas ini udah kita nggak mau pakai lagi. Nah, ini di sini. Terus yang ini juga di sini, harusnya itu tutupnya dibuka, biarkanlah. Nah, sedangkan ini yang warna
Halo teman-teman, saya udah balik lagi ke rumah ya. Sekarang kita mau nunggu sarapan pagi menuju siang. Saya udah bikin kopinya, jadi tinggal croissant datang. Nih, Cinta udah datang tuh bawa roti. Jadi tadi ya habis dari supermarket. Jadi ceritanya gini, kenapa kita berkali-kali minggu ini ke supermarket. Biasanya kita itu ke supermarket hanya 2 kali online ya. Jadi ke piknik gitu ya. Jadi hari Selasa atau hari Jumat. Nah kalau hari Jumatnya nggak online, berarti kita beli ke supermarket. Karena kemarin hari Jumat anak-anak udah libur, terus mereka butuh makanan yang cemilan yang lebih banyak, jadi si Cinta ikut belanja dan saya juga ikut belanja. Hanya cemilan aja ternyata habis 92 euro. Nah tadi saya itu butuh ke supermarket sebetulnya untuk persiapan hari Senin, karena hari Senin Cinta Cahaya ulang tahun dan kita biasa bikin nasi kuning. Suami tanya mau ke toko Asia nggak? Saya bilang nggak usah. Kita udah nyampe, belanjaannya ada 4 in the kulkas. Ada 4 kantong nih, jadi 4 kantong gini nih. Nih belanjaannya 4 kantong gini. Sama begitu kita nyampe ke rumah, kita dapat paket ini juga. Jadi ini dari Kruidvat ya, dari Kruidvat. Look, that is gratis toh di ongkos. Jadi kita beli ini nih, beli ini ya. Ini tablet buat mesin cuci. Jadi beli yang besar, Gigapack. Ini sama vitamin. Jadi ini ya sama. Nah ini ya. Jadi sama vitamin beli. Vertrouw ook niet voor mij. Ja. Pakken. Teman-teman, saya makan dulu ya, sarapan dulu. Ternyata di-cut dulu ngobrolnya. Nanti kita terusin lagi ya tentang perbelanjaan di Belanda. Nah jadi sarapan kebanyakan orang Belanda itu gini ya, sederhana, cuman croissant sama tas aja. Ini Jalu juga lagi menikmati tamannya bersama kami. Ya Jaluce ya, Jaluce. Oh ya, will need kadoce. Oh, need kadoce. Balik lagi ya, sarapannya udah selesai. Sarapan pagi menuju siang. Jadi kenapa hari ini kita nggak ke Oriental atau toko Asia? Karena kalau ke toko Asia itu biasanya kan belanjanya banyak. Terus untuk hari Senin saya hanya butuh ayam aja sama santan, terus sedikit sayuran, telur. Jadi nggak begitu banyak. Jadi bisa di supermarket biasa aja. Nah saya bilang saya mau ke supermarket yang saya suka karena menurut saya harganya lebih murah gitu. Jadi supermarket Lidl ya. Di Belanda itu yang terkenal itu supermarket itu Albert Heijn ya. Terus ada beberapa supermarket setelah Albert Heijn itu ada Jumbo, ada Plus, ada Lidl, Aldi. Nah untuk menurut orang Belanda atau saya sendiri ternyata ya mengalami gitu. Ini correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi betul nggak gitu? Menurut rumor Lidl itu tidak selalu, ada beberapa item banyaknya lebih murah dari produk-produk lainnya, lebih murah dari supermarket yang ada di Belanda. Terus begitu saya bandingkan, betul katanya sayurannya sama buah-buahannya itu bagus, dan menurut saya itu betul gitu. Jadi saya suka ke sana untuk membeli sayuran. Karena sekarang kita online di piknik, jadi kadang-kadang aja kita ke
Lidl kalau betul-betul saya inginkan. Nah, tadi itu saya minta ayo kita ke Lidl aja, karena kalau untuk beli kentang itu akan lebih murah di sana ya, kentang bawang. Tapi kata suami enggak, udah aja ke Jumbo karena lebih dekat ke rumah, dari rumah, dan karena saya akan buang baju ya, buang baju itu adanya di Jumbo. Katanya harganya nggak begitu sama aja gitu, hampir sama kalau supermarket, rata katanya segitu. Terus anehnya itu ya, kalau setiap saya ke Lidl dia itu nggak mau turun jadi nggak tahu ada trauma apa atau gimana. Dia nunggu di mobil, di dalam mobil, terus ya kan cuman sebentar, kamu bisa turun sebentar gitu. Jadi dia nggak pernah turun kalau setiap saya ke Lidl, karena kan cuman belanjanya sedikit. Nah kalau misalkan ke Jumbo, karena saya nggak tahu tempatnya ya, jadi tadi sama suami dia nunjukin nih di sini, ini di sini gitu. Jadi dia yang lebih tahu. Terus begitu saya lihat, betul, kalau menurut saya harganya lebih mahal, karena kalau laki-laki itu mungkin ya hampir sama ya, dia tidak pernah membandingkan harga gitu. Jadi begitu saya lihat, enggak, ini lebih mahal, ini lebih mahal, tapi ya mau gimana lagi, udah ada di situ jadi tetap beli. Jadi tadi cuman rencananya sih untuk hari belanja untuk hari Minggu aja, hari Minggu untuk hari Senin ya. Jadi masaknya saya hari Minggu, dan karena bahan-bahan yang lainnya udah ada, hanya jadi yang bahan utama itu yang penting itu, jadi yang nggak ada cuman kentang sama telur, rencananya sama ayam. Tapi beli yang lain-lain jadi mahal juga kata saya. Jadi tetap suami beli ini beli itu, padahal kan hari kemarin ada. Jadi ya kata saya itu Jumbo lebih mahal sedikit dari Lidl. Apakah itu benar atau enggak? Tapi tadi kalau sayuran saya lihat iya gitu, karena saya kan beli sayuran di Jumbo hari ini. Jadi gitu bedanya perempuan sama laki-laki itu ya. Jadi kalau ibu rumah tangga memikirkan kelangsungan finansial secara lebih detail, jadi lebih diperhatikan mana yang lebih murah, walaupun misalkan jauh, tetap dijugjug kalau bahasa Sundanya. Kayak tadi juga saya bilang itu, kalau nanti lagi kalau beli Pepsodent tan pasta ya, tan pasta itu odol, pasta gigi. Aduh susah. Pasta gigi lebih baik di toko, kayak toko obat gitu kayak Kruidvat atau Trekpleister. Biasanya suka ada kortingan gitu daripada di supermarket. Tapi kan suami nggak tahu ya, dia asal bawa aja. Terus pas saya bandingkan di piknik itu, ya betul, si tan pasta yang signal yang kita biasa pakai kok ada sampai 8 euro. Begitu lihat di Kruidvat, kalau beli 2 ada plus 1 gitu, jadi ada kortingnya. Terus saya bilang, tuh lihat tuh ini lebih murah. Pas malamnya dia langsung ngeliat ke Kruidvat online dan beli tablet, sama tablet buat cuci piring ya, sama vitamin. Katanya oh iya lebih murah, tapi tetap dia lihatnya online terus beli. Dan tadi ternyata itu kalau misalkan dari Kruidvat tanpa ongkos kirim, jadi langsung dikirim, jadi lebih gampang juga ya. Jadi nanti kalau misalkan butuh sabun colek, sabun cuci maksudnya, buat cuci terus pelembut pakaian, kayaknya kita mesti kalau nggak mau ribet, online juga di Kruidvat pas ada kortingan dan akan lebih murah gitu. Oke teman-teman, demikian vlog saya kali ini tentang belanja untuk kebutuhan nanti hari Senin. Pas ulang tahun anak-anak kita bikin nasi kuning, dan biasanya kita bagikan ke tetangga. Tapi untuk hari Senin ini kita
nggak ngebagiin, tapi mereka boleh datang ke taman. Jadi pas kita makan jam 6 sore, mereka boleh datang ke rumah ngambil nasi kuning gitu. Tidak ada saudara, karena kenapa kita nggak ada saudara ya di Belanda, jadi bener-bener Luke dan saya saja. Mertua ada di luar negeri, orang tua saya ada di Indonesia, mertua ada di Portugal, dan tahun ini kita nggak bisa ke sana juga karena masih corona. Oke, sampai jumpa. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, dan kalau bisa komen. Oke, terima kasih. Dah. Ini supermarket Jumbo. Ini belanjaannya. Udah. Hah? Aisyah, ya Mahwel itu Ben and Jerry. Tuh, ini belanjaannya banyak. Ayran telur. Oh, hoşça ini ya belanjaannya. Semut ikan. Ini kasarnya anak-anak. Ya, itu mau pakai 90. Ya, dankjewel ya, Kak. Aduh, berapa belanja hari ini lu dari ya isu bautan? Here. Ya, oke. Hari ini belanja 90,72. Kemarin malam 92 euro. Cinta Cahaya Med Papa. Sekarang ini dia belanja lagi habis 90. Beresin dulu, masukin ke tas. Belanja buat pesta Hoeveel? Kijk kan. 96 euro buat belanja satu hari. 96 euro belanja hari ini. Cuman chip dan makanan aja.